di kalangan masyarakat Banggai Kepulauan. Kisah tentang Molokoimbu, makhluk laut raksasa yang disebut-sebut muncul setiap malam pergantian tahun, sudah bukan hal yang asing. Konon, sosok ini menyerupai gurita dengan tentakel besar yang dapat mengeluarkan semburan cahaya seperti kembang api. Saya pertama kali mendengar kisah ini sekitar tahun 2004 dari masyarakat setempat. Di masa itu, informasi masih sulit didapat, tidak seperti sekarang, di mana berita dari pelosok dunia bisa langsung diketahui dalam hitungan detik. Berdasarkan cerita yang berkembang, Molokoimbu konon hanya bisa disaksikan di sebuah desa di Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan. Tepat pada malam 31 Desember, dalam berbagai kebudayaan, mitos tentang makhluk raksasa yang menghuni laut bukanlah hal baru. Biasanya, mereka digambarkan sebagai makhluk berkekuatan supranatural yang jarang terlihat oleh manusia. Hingga kini, tidak ada saksi mata yang benar-benar bisa memastikan keberadaan Molokoimbu. Ditambah lagi, lokasinya yang jauh dari daratan membuat cerita ini sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Dalam berbagai kebudayaan, mitos tentang makhluk raksasa yang menghuni laut bukanlah hal baru. Biasanya, mereka digambarkan sebagai makhluk berkekuatan supranatural yang jarang terlihat oleh manusia. Hingga kini, tidak ada saksi mata yang benar-benar bisa memastikan keberadaan Molokoimbu. Ditambah lagi, lokasinya yang jauh dari daratan membuat cerita ini sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Asal-usul legenda ini pun masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kisah Molokoimbu mulai diceritakan. Namun, jika melihat legenda dari berbagai wilayah di Nusantara, kisah tentang makhluk laut raksasa ternyata cukup umum. Di Biak Numfor, Teluk Cendrawasih, misalnya, masyarakat memiliki legenda tentang Kawondama atau Faknik, sosok raksasa yang dipercaya menjaga keseimbangan pulau-pulau atol di Samudra Pasifik. Makhluk ini digambarkan begitu besar, hingga kerap disangka sebagai pulau baru ketika muncul ke permukaan. Para pelaut yang tidak waspada dipercaya bisa terseret ke dalam laut akibat kehadirannya. Di Tomia, Wakatobi, terdapat mitos tentang Imbu, gurita raksasa berwarna merah yang hingga kini masih dihormati oleh masyarakat setempat. Mereka bahkan memberikan sesajen berupa makanan berwarna merah di perairan Tomia sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk ini. Legenda tentang gurita raksasa bukan hanya ditemukan di Indonesia. Salah satu kisah serupa yang cukup terkenal adalah mitos Kraken dari Eropa. Makhluk ini pertama kali disebut dalam manuskrip Norwegia pada abad ke-13 dan menjadi semakin populer di era eksplorasi laut. Para pelaut Eropa menggambarkan Kraken sebagai monster laut yang mampu menciptakan pusaran air besar untuk menenggelamkan kapal. Pada abad ke-18, Carolus Linnaeus, seorang ahli biologi asal Swedia, bahkan mencatat Kraken dalam karyanya Systema Naturae, memperkuat keberadaan legenda ini dalam catatan sejarah. Meski tak lebih dari cerita rakyat, kisah-kisah tentang makhluk laut raksasa seperti Molokoimbu tetap memiliki nilai filosofis. Dalam budaya Skandinavia, Kraken melambangkan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan, serta ketidakpastian yang selalu menyertai kehidupan manusia. Mitos ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati laut, karena meskipun menjadi sumber kehidupan, laut juga menyimpan kekuatan yang dapat menghancurkan. Apakah Molokoimbu benar-benar ada, atau hanya bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun? Hingga kini, jawabannya masih menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, kisah-kisah seperti ini selalu mengingatkan kita akan luasnya samudra dan betapa banyak hal di dunia ini yang belum terungkap sepenuhnya. Wallahu alam. Klik tombol subscribe sekarang dan jadilah bagian dari komunitas pencinta kisah misteri. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru.